Takut. Ini dia pencarian korban yang masih sudah meninggal. Dari K9 SAR Direktorat Polisi Satwa melakukan search dengan dasar menemukan korban seorang wanita di tumpukan-tumpukan kayu. Lu Jason. Oh ini tim ini tuh. 3 juta. 75 juta. Yang besar. Yang besar berapa? Last over 400. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di Jakarta International Pet Show. Dan salah satu yang langganan di acara-acara seperti ini adalah dari Pol Satwa, Polisi Satwa. Jadi ini satwa-satwanya nggak pernah ditilang karena di ini aku tuh takut anjing. Takut. Takut. Pak, saya takut anjing. Mbak, aku takut ya, Mbak. Ini baik semua kita bawa yang biasa untuk familiar. Jadi Oke. Saya Irfan Hakim mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 di tanggal 1 Juli dan tanggal 4 Juli adalah ulang tahun Direktorat Polisi Satwa. Nggak apa-apa. ya, sama ulang tahun juga ya buat Pos Satwa ya. Pos Satwa tuh kalau anak gue itu tuh lomba kuda pasti ada peserta juga dari Pos Satwa ya? Ada pasti. Iya bener, seru banget guys. Dan ini tuh anjing apa aja ini tuh? Ini Belgian Malinois. Ini tugasnya adalah Deteksi bahan peledak wow. buat bom. Ini buat bom, buat peledak. Oh ini jenisnya ada anjing? Nah, ini adalah mix ya Belgian Malinois sama German Shepherd. Belgian Malinois dan German Shepherd dan dia tim SAR. Jadi biasanya kalau ada pencarian korban gitu dia. Dia khususnya untuk mencari korban yang pakai karbon dioksida, jadi korbannya masih hidup. Oh, jadi dia dilatih bisa mencari korban yang masih hidup atau selamat. Ada juga yang untuk yang jenazah beda lagi. Beda lagi. Oke. Dan dilatihnya juga ini sulit sekali ya. Betul. benar-benar Kenapa mereka tuh bisa sepintar itu? Emang pada dasarnya mereka penciumannya itu ya? Penciumannya memang bagus dan anjingnya memang pintar. Tapi kalau itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih pasti dia jadi bakal tumpul juga. Jadi terus-terusan dilatih. Betul. Tapi gagah banget guys. Nah itu apa beda lagi? Oh itu beda lagi. Ini. Tapi kalau ini sama, tapi beda jenis. Ini buat bahan peledak. Nah kalau misal gini, kalau tadi kan mencari korban bencana dari itu kan terbayang gitu ya keciuman bau manusia, penciuman daging dan Ya, lain-lain betul. ya. Tapi kalau bahan peledak mereka ciumnya tuh dari apanya? Satu mesiu. Mesiunya. Tente kan itu ada bahan-bahan dasar. Jadi untuk mereka membuat dibiasakan bahan peledak. untuk mencium Mencium. itu, Betul. akhirnya mereka tahu. Nah kalau buat Narkoba sama juga diciumkan ganja semua. bahannya itu kan beda, tapi anjingnya sama atau beda? Khusus apa? Sama. Sama. Wih, pintar banget ya. Satu anjing itu ada banyak. Satu anjing bisa semua. Iya, kecuali SAR. Kalau SAR SAR ya itu. yang mayat udah mati. Jenazah maupun sama yang hidup beda anjing. Wih, tapi keren banget. Nah ini pelatihannya tuh rutin setiap hari berarti? Rutin. Setiap hari ada pelatihan nih. Canine unit nih. Nah jenisnya tuh yang paling pas itu apa? Tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalnya kayak Malinois atau apa itu emang sering dipakai karena kecerdasannya. Oke, terus? Kembali lagi ke kecerdasan masing-masing anjing itu akan jagonya kemana, nanti dicek lagi. Kalau ini kebetulan
Doben ini jagonya emang di bahan peledak dan dia juga punya Instagram page. Udah artis dia. Dia. Apa IG-nya? K9 Doben. K9 K9 Doben. Doben. Ini paling gaya banget guys, pakai kacamata loh. Ini udah berapa tahun? 7 tahun. Bertugas sudah 7 tahun. 7 tahun juga. Dari kecil udah dilatih. Makasih ya kamu ya sudah menyelamatkan bangsa ya. Salim Om. Doben. Salim. Salim Om Doben. Second Om. Gak apa-apa. Kita memang sengaja bawa untuk event-event seperti ini yang familiar kepada orang juga. Biasanya ada kuda tinggi. Biasanya ada, mesti hari ini. Besok akan datang. Oh iya. Karena kemarin hari ulang tahun Bayangkara, Iya dipakai benar. semua. Iya. Jadi banyak kesampaian. Iya. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun Bayangkara ke-80 dan juga selamat ulang tahun untuk Polsatwa ke-67. Kita sesuatu juga merchandise dari kita. Apa ini? Merchandise dari kita. Ada tulisan K9-nya? Ada tulisan ini ya jelas. Jadi contohnya sini. Wow. Paulis. Lucu banget ya. Paulis. Aduh, tim aku tuh semuanya takut anjing. Satu tim, tak kenapa. Ini nggak pernah takut di sini. Ya, di sini jangan takut, bisa main-main bareng. Jamin kalau yang di sini. Gak apa-apa. Nanti dari gak berani jadi berani. Semua Ya, boleh, pada boleh. takut anjing. Ada kerjanya sama binatang semua. Iya. Terima kasih. Ini Robi namanya. Oh, ini Ini Doben. Doben. Oh, follow IG-nya ya K9 Doben. K9 Doben. Dan keren lu Doben. Keren lu. Thank you. Thank you. Atraksi. Gak apa-apa. Oke kakak, jadi anjing sama tuh punya kamu? Dasa. Dia sudah umur berapa? Dasa baru umur 2 tahun. Jadi terakhir katanya pada saat ada bencana di Sumatera, dia ikut pencarian. Boleh ceritakan? Ya, jadi kita tim itu tim K9 SAR. Dari K9 SAR Direktorat Polisi Satwa itu kita memperbantukan PKO di Polda Sumut. Jadi pada saat itu kami satu tim beranggotakan 10 orang, terus ada 4 K9 yang memang kita turun. Di situ salah satunya anjing ini, anjing K9 Dasa ini. Dia pencarian korban yang masih yang sudah meninggal atau kadaver, disebut kadaver. Pada saat titik-titik pencarian yang kita temukan, banyak sekali titik pencarian yang ditemukan oleh Dasa. Dan yang rescue hanya beberapa korban karena situasi alam di sana. Satu, untuk tim rescue aja tidak bisa menggunakan tangan kosong atau peralatan yang stetoskop, harus perlu alat berat. Titik yang ditemukan oleh Dasa itu banyak banget, sangat banyak. Di Kuka itu banyak, luas sekali tanah longsoran dan tandanya masih labil, nggak bisa alat berat masuk. Padahal K9 Dasa ini sudah menemukan beberapa titik. Nah, kemudian di Sibolga dalam penemuan titik Dasa, Ari, dia menemukan titik dan pencarian rescue melakukan rescue itu korban dan menemukan satu orang anak yang berumur 12 tahun. Kemudian di Tapanuli Selatan di Baroga. Nah, di desa Baroga itu pada siang hari jam 12 itu kita melakukan search dengan Dasa, menemukan korban seorang wanita di belakang rumah perumahan di situ. Ada di tumpukan-tumpukan kayu,
tumpukan longsoran, tumpukan tanah, ya kan. Dasar menemukan pencarian dan menemukan korban, salah satu korban wanita di situ. Hasil yang kita temukan banyak sekali titik yang ditemukan dan banyak korban yang kita temukan oleh tim. Salah satu K9 Dasa ini sebagai pahlawan kami di lapangan. Itu apabila hujan lebat, tanah longsor susulan, ya, banjir susulan itu kami sangat tidak bisa. Pencarian sekali, terus ada susulan longsor lagi, kita cari lagi. Itu membuat tenaga kami terkuras. Terutama kami aja terkuras, apalagi K9-nya. Pada saat menggunakan K9 kita off list. Jadi nggak menggunakan tali. Karena K9 SAR harus bebas. Ya, dia harus bebas, off list harus dia K9. Cuma dia harus mendengar perintah dari pawang. Jadi search, stay, come back, come itu kan, itu harus dia ngerti. Maka itulah kita sering di mako kita sering latihan dan latihan. Sehingga sinergitas antara K9 dengan pawang itu luar biasa, sangat bagus. Ada pola-pola latihan yang ini, salah satu pola makan. Nah, pola makan memberikan makan, pola memberikan kong hadiah, itu pola-pola hadiah sebenarnya. Ya, jadi K9 pekerja ini, napasnya dia itu ada di hidung, ada di mulut. Apabila dia mencari, maka hidung yang digunakan. Pencarian di hidung digunakan. Semakin dia mencari, kekuatan dia itu bisa 4, 5, 6 kali atau 20 kali lipat kekuatan kita dalam pencarian itu. Jadi kita mencari itu tidak lebih dari 20 menit. Ya. Kalau kita mencari 20 menit di areal tertentu, areal besar kita harus mensketsa wilayah-wilayah pencarian. Tidak semungkin lapangan luas kita cari seluruh, nggak bisa. Kita harus sketsa. Jadi step by sektor by sektor untuk supaya meminis kekuatan dari K9 tersebut. Kalorinya banyak banget, sekitar 5.000 kalori lah. Yang kita dia harus kasih keluar karena daya penciumannya dia punya moncongnya panjang, itu energi untuk menciumnya lebih bagus. Ada bahan yang dibilang bahan kita visido, bahan kimia yang baunya serupa dengan bau mayat, tipis sekali baunya. Jadi kita manusia kalau cium itu kita nggak bisa, tapi kalau K9 bisa. Itu bahan kimia yang kita pakai dia untuk latihan. Terus bahan mentah mayat tersebut, mayat orang-orang yang sudah meninggal itu kita ambil. Kita ambil itu bukan ambil begitu saja, tapi harus bersurat, harus ke dinas kesehatan. Ya, salah satu kita pakai di sini di kepolisian, rumah sakit kepolisian. Korban yang kita nggak tahu di mana, siapa sih pemiliknya, siapa sih keluarganya, nggak ada. Bisa aja kita minta cara menyurat. Itu bukan kita gunakan untuk lain-lain, tetapi gunakan untuk latihan. Untuk bagaimana anjing ini mampu untuk mencari korban-korban yang sudah meninggal. Kami dari tim K9 Polri, khususnya di Direktorat Polisi Satwa, kami telah sertifikasi secara internasional, sertifikasi Insarak level medium tahun 2019. Tim kami di situ ada secara level Inasar Indonesia SAR, itu tim SAR itu ada hanya 8 personil. Jadi kalau kami berangkat hanya 4 personil yang berangkat dan 4 personilnya cadangan di Indonesia. Jadi tim kami hanya 4 di tim Inasar. Jadi 2 handler, 1 officer, sama 1 veteriner atau dokter. Nah itu dengan 2 K9. Tuh. Jadi kami secara level internasional sudah sertifikasi. Tahun 2028 kami akan naik level ke level heavy. Sekarang ini kami level medium. Personil yang kami berangkatkan hanya 4. Nanti kalau naik level heavy, kami akan 8 personil untuk pemberangkatan. Dari pencarian harus 2 set. Nah, kalau untuk sementara hanya 1 set, 1 pencarian saja. Jadi kalau ini kita akan main 2 set di negara terdampak. Jadi ada kegiatan, ada gempa secara Asia Pasifik, di Myanmar. Kemarin kami pergi, bisa di Honolulu, di mana saja. Kami akan diberangkatkan apabila negara terdampak itu menerima bantuan kami. Itu aja.